Kembali lanjutkan perbincangan. Dari di awal juga kita sudah saksikan bagaimana daerah-daerah yang selama ini disebut sebagai kandangnya banteng. Ternyata bukan Pak Ganjar yang meraih kemenangan di sana, tapi pasangan 02 Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Sekali lagi catatan untuk Anda, ini hasil hitung cepat sementara. Tadi juga Kang Ujang sudah memberikan pandangannya, ada program-program, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi yang diterima oleh masyarakat, yang begitu diinginkan oleh masyarakat sehingga masyarakat memilih siapa yang menjadi capres pilihannya adalah orang yang mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo. Kemudian juga hal ini diperkuat oleh apa yang disampaikan oleh Bang Ipang. Kalau tadi saya sempat putus, sempat jeda apa yang diungkapkan atau yang dijelaskan oleh Bang Ipang mungkin bisa dilanjutkan, termasuk nanti menjelaskan juga bahwa ternyata betul ini semua adalah karena keputusan Prabowo dan juga Mas Gibran melanjutkan apa yang sudah ditorehkan oleh Presiden Joko Widodo. Ya, tentu kelanjutan itu adalah appropriating, memang kepuasan 88% tadi ya. Itu yang membuat bahwa representasi dari Pak Prabowo itu Pak Jokowi. Walaupun memang Pak Jokowi tidak secara eksplisit menjelaskan dukungannya, masih dianggap masih banyak kode-kode saja. Yang kedua adalah persoalan yang menarik itu adalah program. Nah, program tadi sebenarnya isunya tadi balik kepada pola isu ya, yang dibangun bahwa kalau ini nggak milih Pak Prabowo Gibran, maka program-program ini ada kemungkinan tidak berlanjut. Itu kekhawatiran mereka. Jadi mereka kan sangat berharap, karena itu kan tugas memang negara membantu yang lemah, orang kaya membantu orang miskin. Itu kan biasa prinsip dalam agama juga ada zakat kan, yang lemah dibantu oleh yang kuat. Itu biasa konteks itu. Nah, kita kadang-kadang sampai mungkin ada pasangan salah satu calon presiden yang lain, ada kekhawatiran mereka untuk memilih pasangan tersebut karena ini seolah-olah mereka menolak gitu, terkesan tidak setuju dengan bansos. Kemudian atau mereka seolah tidak setuju dengan BLT atau Raskin, seolah tidak berpihak pada rakyat kecil. Nah, itu yang ditangkap oleh publik. Nah, di dalam konteks isu ini menarik sebetulnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah soal apa yang menjadi keinginan masyarakat. Itu adalah yang mudah dipahami, dimengerti oleh orang yang tamatan SD sekalipun. Orang yang betul-betul dia memahami begini, bagi dia adalah isu-isu misal nepotisme, isu dinasti, pelanggaran konstitusi, isu tentang kecurangan, isu terkait dengan isu terkait dengan banyak hal ya, abuse of power dan seterusnya. Ternyata memang dirty party itu efeknya nggak ada bagi mereka, bahwa bagi mereka bukan itu begitu, tidak ada maknanya sama sekali. Itu jauh dari pemikiran mereka. Jauh dalam pikiran mereka bahwa ini apa sebenarnya, bagi ini barang apa, mereka nggak paham. Tapi ketika bicara susu, makan gratis, kemudian bansos, BLT, itu bagi mereka ini harapan mereka. Itu yang ditangkap, bisa lihat dari demografi responden kita, itu kan tamatan SD kita hanya, tamatan SMA, kuliah kita hanya 11%. Ya, pendapatan rata-rata dari Voxpol hasil survei kita itu Juli kan 78%, ya, di bawah 700.000 pendapatan mereka. Jadi ini yang kemudian sulit sekali memang, tapi ingat, hati-hati, jangan kita tidak peduli juga dengan kritik, masukan terhadap bagaimana konstitusi kita, tentang demokrasi kita, tentang kesetaraan, tentang tidak diskriminatif, tentang pelanggaran HAM. Kita juga harus menyoroti tentang Freedom House terkait dengan indeks demokrasi kita, tentang unit ekonomi intelijensi kita, kemudian kritik-kritik dari pakar, dari akademisi, soal konsistensi moral, etika, habitus politik yang patsun politik, itu kan penting. Tapi seolah-olah kadang-kadang karena dia ada salah satu calon presiden atau kita publik bukan calon presiden, persepsi dari elit memahami bahwa menyepelekan isu ini, maka mereka juga berani menabrak, kemudian berani juga untuk menerobos itu. Karena bagi mereka tanyakan sama rakyat. Ketika ditanyakan sama rakyat, jawaban rakyat itu nggak ngefek sama sekali. Itu isu yang terlalu tinggi dan langitan, isu elit. Bagi mereka nepotisme dinasti itu apa gitu, barangnya apa oleh mereka. Apalagi bicara dirty party itu makin tinggi lagi gitu. Tapi begitu bicara inilah fakta hari ini, tetapi menurut saya mohon maaf, jangan kita mengecilkan soal demokrasi ini. Kebebasan, freedom, kesetaraan itu harus dibangun, moral ya kan. Tapi kritik-kritik
dari akademisi, dari pakar, itu kan perlu kita tetap dengar. Betul, Walaupun kita juga paham ini isu-isu ini, saya dari awal juga mikir, inilah waktu konfirmasi valid bahwa ternyata memang isu ini nggak penting bagi rakyat. Oke, baik. Hanya kita yang bisa, kadang-kadang kita memahami seolah pemilih kita seperti kita. Ya, ternyata tidak ya, seperti itu. Hanya 15% seperti itu kemakan oleh masyarakat gitu kan. Kemakan bagi mereka. Mereka butuh adalah kebijakan yang memang menguntungkan mereka, begitu dekat dengan kebutuhan mereka. Jeroan isi perut. Betul. Itu saja, Mbak. Makanya bicara tentang kecurangan termasuk panggilan muazin kebangsaan dari akademisi, dari profesor itu nggak ngefek. Baik, itu pandangan Bang Ipang. Dan kemudian Kang Ujang, kalau kita juga bicara mengenai program-program kebijakan yang disodorkan oleh Jokowi yang kemudian memantik dukungan juga kepada Pak Prabowo gitu. Nah, bicara itu juga Pak Ganjar sebenarnya juga dari awal selalu menekankan bahwa ia juga melanjutkan apa yang akan ditekankan atau yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi kemudian kenapa masyarakat itu tidak memilih 03 atau Pak Ganjar tapi lebih ke 02? Gini, positioning Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu dalam dilema. Karena kalau bagi saya ada 3 kubu tapi yang jelas 2 kubu. Satu kubu keberlanjutan, 02, Prabowo Gibran, perubahan adalah Anies Caimin. Nah, positioningnya Ganjar Mahfud ini agak dilema. Dalam konteks dia ingin melanjutkan posisi Pak Jokowi juga tidak mendukung. Ya, ingin perubahan juga sudah diklaim, slogannya sudah oleh Anies dan Caimin, maka tidak ketemu, tidak sampai ini pesan ini kepada publik. Lalu juga jangan lupa Pak Ganjar dan Pak Mahfud sering mengkritisi Pak Jokowi. Katanya ingin melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, tapi mengkritisi soal korupsi, soal penegakan hukum, ya soal keadilan dan macam-macam itu. Saya masih ingat, dan mundurnya Pak Mahfud itu bagian daripada itu kan, karena beliau sering mengkritisi itu. Oleh karena itu saya melihat positioning yang nggak jelas itu yang merugikan ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sehingga masyarakat walaupun Pak Jokowi tidak secara gamblang gitu, tidak secara jelas, wah saya dukung 02 tidak, tetapi mohon maaf tindakannya gitu ya, perilakunya, keimanannya gitu, keyakinannya kan ada di 02 dan siapa yang tidak tahu itu. Dan dalam konteks itu Pak Jokowi langsung dalam tadi menongkrongi langsung, bagi-bagi bansos langsung. Nah, dalam konteks itu siapa sih yang tidak membaca bahwa di situ ada Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo, kan itu. Saya sudah sering katakan juga di TV One juga bahwa dalam konteks jiwa kenegarawanan mungkin ingin sebagai presiden, sebagai kepala negara, ingin berjiwa negara, ingin di tengah, ingin netral, ingin punya legasi baik, ingin pemilunya berintegritas gitu ya. Tetapi di saat yang sama kebutuhan bahwa anaknya mencalonkan diri. Ya itulah sebagai sosok individu, ayah nggak mungkin dong anaknya maju tidak didukung kan begitu. Dan itu suka tidak suka, senang tidak senang dibaca oleh publik bahwa ya arah angin, dukungan, keyakinan, tindakan termasuk perilaku ya tadi Pak Jokowi adalah ke 02. Makanya tadi isu keberlanjutannya dapat. Mas Ganjar belum dapat, ingin melanjutkan tapi kok sering mengkritik. Beda dengan Pak Prabowo sering mendukung. Jadi positioningnya juga bingung masyarakat akhirnya begitu kan? Nah inilah yang membuat, mohon maaf ya, sesungguhnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah ya tokoh bagus, tokoh hebat ya, tapi dalam konteks isunya itu tidak dapat begitu, saya melihatnya begitu Mbak Putri. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana dominasi perolehan suara pasangan 02 di daerah-daerah yang selama ini dikuasai oleh PDI Perjuangan. Nah, nanti kita akan juga bahas setelah jeda daerah Jawa Timur yang kita ketahui memang ini basisnya NU. Ternyata suaranya bukan diberikan kepada Gus Muhaimin, tapi Pak Prabowo juga sapu bersih di sana. Sekali lagi berdasarkan hasil hitung cepat, kami akan kembali saat lagi.